warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Terima kasih teman-teman sudah masuk kembali di mata kuliah PAR, Participatory Action Research. Uh, Kita masuk ke kelompok berapa? 5 ya? Kelompok 9. berapa ini? 9 ya? Iya Pak, 9. Kelompok 9 masih terkait dengan PAR, nanti detailnya akan uh, Adelita, terus Imro'atun ya, Fauzia, dan Romlah. Perempuan semua ya? Enggak ada Iya Pak. laki-lakinya. Betul Pak, perempuan semua. Memang laki-lakinya sedikit ya di kelas ini? Jadi terbagi dominasi. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan. Adelita, Imro'atun, dan Romlah untuk menyampaikan apa yang menjadi materi pada malam hari ini. Silakan. Baik Bapak. Yang lain siap-siap ya untuk bertanya, menanggapi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Romlah sebagai moderator. Kemudian ada Mbak Adelita Nurlisandra sebagai pemateri dan Mbak Imro'atun Fauziah juga sebagai pemateri. Di presentasi malam hari ini, kita akan membahas tentang metodologi riset aksi partisipatoris. Nanti setelah itu juga akan dibuka sesi diskusi untuk teman-teman atau mungkin Bapak dosen yang mau menanggapi terkait pemaparan materi yang kita sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita mulai pemaparan materinya yang akan disampaikan pertama itu oleh Mbak Adelita Nurlisandra. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Mbak Adelita Nurlisandra. Baik, terima kasih Mbak Romla. Saya akan membacakan materi monitoring dalam riset aksi partisipatoris. Monitoring adalah proses pemantauan kegiatan. Saya akhiri ya. Kalau yang lain mungkin saat bisa di berlangsung unmute dulu, di mute. Ya Pak, sudah Pak. Silakan Mbak Adel. monitoring dalam riset aksi Oke. partisipatoris. Monitoring adalah proses pemantauan kegiatan saat berlangsung untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi hambatan yang muncul. Proses ini dilakukan secara partisipatif, artinya masyarakat ikut terlibat dalam mengamati dan memberikan masukan. Next. Beberapa hal yang biasanya dimonitor, antara lain yaitu proses pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, hambatan yang muncul di lapangan, perubahan yang mulai terlihat. Next. Evaluasi dalam PAR. Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap hasil dan proses yang telah dilakukan. Evaluasi dalam PAR biasanya dilakukan melalui refleksi bersama antara
peneliti dan masyarakat untuk mengetahui keberhasilan, kekurangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan. Evaluasi dalam PAR biasanya dilakukan secara reflektif dan bersama-sama, collective reflection. Artinya, peneliti dan masyarakat duduk bersama untuk membahas apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, mengapa hal tersebut terjadi, apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Evaluasi ini tidak bertujuan untuk menyalahkan, tetapi lebih kepada pembelajaran bersama agar tindakan berikutnya menjadi lebih baik. Next. Perbedaan monitoring dan evaluasi. Walaupun sering dianggap sama, sebenarnya monitoring dan evaluasi memiliki perbedaan. Monitoring dilakukan selama proses berlangsung. Jadi monitoring ini kegiatan mengamati dan memantau jalannya suatu program atau kegiatan secara berkala selama program tersebut berlangsung. Tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring lebih fokus pada proses pelaksanaan. Seperti apakah kegiatan sudah berjalan tepat waktu, apakah sumber daya digunakan dengan baik, dan apakah ada kendala yang muncul selama pelaksanaan. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan menilai hasil atau pencapaian suatu program setelah program berjalan atau selesai dilaksanakan. Tujuannya untuk mengetahui apakah tujuan program telah tercapai, seberapa efektif program tersebut, serta apa saja kelebihan dan kekurangannya. Evaluasi lebih fokus pada hasil dan dampak yang dihasilkan oleh program. Jadi kesimpulannya ini, monitoring berfungsi untuk mengawasi proses selama kegiatan berlangsung, sedangkan evaluasi ini berfungsi untuk menilai hasil dan keberhasilan kegiatan setelah dilaksanakan. Terima kasih, kembali ke moderator Mbak Romlah. Baik, terima kasih Mbak Adelita Nulisandra untuk pemaparan materinya. Selanjutnya akan disampaikan kepada Mbak Imro'atun Fauziah. Silakan, dipersilakan Mbak Imro'atun Fauziah. Iya, Mbak. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu ciri khas monitoring dan evaluasi dalam PAR. Yang pertama ada partisipatif. Partisipatif dalam konteks riset aksi partisipatoris atau PAR berarti adanya keterlibatan aktif semua pihak yang terkait, terutama masyarakat, dalam setiap tahap kegiatan. Keterlibatan ini bukan sekedar hadir atau mengikuti kegiatan, tetapi benar-benar ikut berperan dalam proses berpikir, mengambil keputusan, hingga melaksanakan tindakan. Dalam pendekatan partisipatif, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek yang hanya menerima program, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk memahami masalah yang mereka hadapi sendiri. Oleh karena itu, sejak awal kegiatan, masyarakat diajak untuk mengidentifikasi masalah, menyampaikan pendapat, serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan bersama. Selama proses berlangsung, sifat partisipatif terlihat dari adanya komunikasi dua arah antara peneliti dan masyarakat. Misalnya dalam diskusi atau pertemuan, masyarakat diberi ruang untuk berbicara, menyampaikan ide, bahkan mengkritisi kegiatan yang sedang berjalan. Dengan cara ini, kegiatan menjadi lebih terbuka dan tidak didominasi oleh satu pihak saja. Selain itu, partisipatif juga tampak dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya mengikuti arahan, tetapi juga berkontribusi secara langsung, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun pengalaman.
Hal ini membuat kegiatan menjadi lebih sesuai dengan kondisi nyata karena didasarkan pada kebutuhan dan situasi yang benar-benar mereka alami. Pada tahap monitoring dan evaluasi, partisipatif berarti masyarakat ikut menilai jalannya kegiatan. Mereka dapat menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang sudah berjalan dengan baik, serta apa yang perlu diperbaiki. Dari sini muncul proses refleksi bersama yang menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua ada reflektif. Reflektif dalam PAR dapat dipahami sebagai proses berpikir kembali secara mendalam terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dengan tujuan memahami yang terjadi di lapangan dan menentukan langkah perbaikan ke depan. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh peneliti, tetapi juga melibatkan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan, sehingga hasil refleksi menjadi lebih beragam dan sesuai dengan pengalaman nyata. Dalam praktiknya, reflektif biasanya dilakukan setelah sesuatu kegiatan atau tahap tertentu selesai. Peneliti dan masyarakat bersama-sama mendiskusikan jalannya kegiatan, mulai dari apa yang sudah berjalan dengan baik hingga bagian yang masih perlu diperbaiki. Misalnya, mereka membahas apakah metode yang dilakukan sudah efektif, apakah peserta merasa terbantu, atau justru ada kendala yang menghambat proses. Proses reflektif juga mendorong setiap pihak untuk menjadi terbuka dalam menyampaikan pengalaman dan pendapat. Tidak hanya hal-hal yang berhasil, tetapi juga kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama kegiatan. Hal ini penting karena kesalahan bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses belajar bersama. Selain itu, reflektif membantu melihat hubungan antara rencana dan kenyataan di lapangan. Terkadang apa yang sudah dirancang dengan baik tidak selalu berjalan sesuai harapan. Melalui refleksi, penelitian masyarakat dapat memahami penyebabnya, apakah karena faktor metode, kondisi peserta, atau situasi lingkungan. Dari sini dapat ditentukan langkah yang lebih tepat untuk kegiatan berikutnya. Dengan demikian, sifat reflektif dalam PAR menjadikan penelitian tidak berhenti pada pelaksanaan saja, tetapi terus berkembang melalui proses evaluasi diri yang berkelanjutan. Hasil refleksi inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki tindakan selanjutnya, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga yaitu berkelanjutan atau siklus. Dalam PAR menunjukkan bahwa kegiatan penelitian tidak dilakukan hanya untuk satu kali selesai, tetapi berlangsung secara berulang dalam bentuk tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahap yang telah dilalui akan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga proses terus berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam prakteknya, siklus ini biasanya dimulai dari perencanaan, yaitu menyusun kegiatan berdasarkan masalah yang dihadapi masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan, di mana rencana yang telah dibuat mulai diterapkan. Selama pelaksanaan berlangsung, dilakukan monitoring untuk melihat apakah kegiatan berjalan sesuai harapan atau terdapat kendala tertentu. Setelah tahap tersebut, dilakukan evaluasi atau refleksi bersama untuk menilai hasil dan proses yang telah dilalui. Pada tahap ini, peneliti dan masyarakat membahas apa saja yang sudah berhasil, apa yang belum berjalan dengan baik, serta apa yang perlu diperbaiki. Hasil dari refleksi ini kemudian digunakan untuk menyusun rencana baru yang lebih sesuai dengan kondisi nyata. Proses inilah yang kemudian disebut sebagai siklus, karena setelah evaluasi kegiatan tidak berhenti,
tetapi kembali lagi ke tahap perencanaan dan perbaikan-perbaikan yang telah disepakati. Siklus ini dapat terjadi beberapa kali sampai tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai. Dengan adanya berkelanjutan ini, PAR menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Setiap kekurangan yang ditemukan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai bahan pembelajaran untuk memperbaiki langkah berikutnya. Hal ini membuat kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu berorientasi. Berorientasi pada perubahan sosial dalam riset PAR terjadi bahwa tujuan utama dari kegiatan penelitian tidak hanya untuk mengumpulkan data atau menghasilkan teori, tetapi untuk membawa dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud tidak selalu harus besar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan tersebut. Dalam prakteknya, perubahan sosial ini berangkat dari masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Misalnya rendahnya pemahaman dalam suatu bidang, kurangnya partisipasi dalam kegiatan tertentu, atau adanya kebiasaan yang kurang mendukung perkembangan. Melalui PAR, masalah-masalah tersebut tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga dicari solusinya secara bersama-sama antara peneliti dan masyarakat. Perubahan yang diharapkan juga tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan. Artinya, setelah kegiatan selesai, masyarakat diharapkan mampu melanjutkan upaya perbaikan secara mandiri. Hal ini bisa terlihat dari munculnya kesadaran baru, peningkatan keterampilan, atau perubahan pola pikir yang lebih terbuka terhadap hal-hal positif. Selain itu, orientasi pada perubahan sosial juga menekan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada. Demikian perubahan Dengan demikian, perubahan yang terjadi bukan karena dorongan dari luar semata, tetapi berasal dari kesadaran dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, PAR tidak berhenti pada tahap mengetahui, tetapi berlanjut pada tahap melakukan perubahan. Inilah yang membedakan PAR dengan penelitian lainnya, karena hasil akhirnya tidak hanya berupa laporan, tetapi juga adanya perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, Mbak Naks. Contoh sederhana dalam konteks pendidikan. Yang pertama, saat penerapan metode pembelajaran baru, dilakukan monitoring apakah mahasiswa aktif atau tidak. Selanjutnya itu setelah beberapa pertemuan, dilakukan evaluasi apakah metode tersebut meningkatkan pemahaman siswa. Sekian pemaparan dari saya, Imratul Fauzia. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Romlah. Baik, terima kasih banyak Mbak Imrotul Fauzia untuk pemaparan materinya. Em, Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Adelita Nurisandra dan Mbak Imrotul Fauzia, yaitu monitoring dan evaluasi dalam riset aksi partisipatoris merupakan proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian. Monitoring berfungsi untuk memastikan proses berjalan dengan baik, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai hasil dan melakukan perbaikan. Keduanya dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan agar tujuan perubahan sosial dapat tercapai secara optimal. Terima kasih untuk kesempatannya presentasi kali ini. Selanjutnya yaitu sesi diskusi.
Barangkali teman-teman atau Bapak dosen mau menambahkan atau mau menanggapi apa yang sudah kami sampaikan, dipersilahkan. Tidur kayaknya. Ya, ada tuh yang lain ada yang mau tanya, komentar atau menanggapi? Atau paham semua monitoring dalam PAR? Paham? Paham semua? Oh, ada pertanyaan dari chat ya. Bisa cek tuh, 19. Ada dari Siti dan Mas Dadan. Ada pertanyaan masuk dari Mbak Siti Aini ya. Izin membacakan ya, Pak. Enggak. Izin bertanya, jika masyarakat menolak hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan mereka, bagaimana penelitian harus menyikapinya tanpa menghilangkan prinsip partisipasi? Ada pertanyaan juga dari Pak Dadan Ramdan. Pertanyaannya, apakah monitoring sebaiknya didampingi oleh pihak-pihak terkait seperti RT, RW, atau kepala dusun supaya info yang didapat dari masyarakat lebih akurat? Baik, kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu, tapi kami juga sangat terbuka apabila ada teman-teman yang eh, mau untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Untuk Bu Yuni yang sudah raise hand, boleh silakan mau mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan Bu Garuma. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya sih mau bertanya juga ya, begitu sih. Tapi ya nanti mungkin sambil merespon, ikut merespon jawab apa pertanyaan rekan yang lain. Kalau yang ingin saya tanyakan terkait monitoring itu apakah ada apa ya instrumen gitu ya, instrumen terkait apa-apa saja yang perlu dimonitoring, hal-hal apa gitu. Apakah itu kita susun sendiri atau memang ada apa sih ada panduan instrumen terkait monitoring ini tuh. Itu yang pertama. Terus untuk menanggapi apa pertanyaan dari Mbak Siti ini ya, jika masyarakat menolak hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan mereka,
bagaimana menyikapinya gitu ya. Eh, hasil penelitian itu didapatkan dengan apa proses tentunya pasti ya, proses dan dengan partisipasi gitu. Artinya sebelum sebelum ada hasil penelitian ya mungkin itu tadi fungsinya yang refleksi evaluasi itu. Jadi sebelum ada hasil itu di selama prosesnya kan ada refleksi evaluasi bersama gitu. Pastinya kan sudah tersampaikan gitu oleh masyarakat terkait setuju atau tidak setuju atau apa yang mereka sudah dapatkan, apa yang belum dari harapan mereka gitu ya, kendala-kendalanya dan harapan-harapan seperti apa. Seharusnya kan sudah muncul di situ kalau berjalan gitu ya evaluasi, refleksi, dan siklus gitu sampai akhirnya keluar hasil penelitian yang memang sudah sudah dengan proses itu gitu. Nah, kalau ini case-nya sudah ada hasilnya terus masyarakat menolak, sepertinya berarti ada proses yang tidak dilaksanakan mungkin di evaluasi refleksinya gitu. Berarti memang harus direfleksi dan dievaluasi ulang menurut saya. Mungkin itu tanggapannya dan pertanyaan terkait monitoring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ibu Yuniati sudah memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan. Mohon maaf untuk pertanyaannya, sementara kami tampung terlebih dahulu ya Ibu. Eh, ada rekan kami juga yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Aini. Mbak Adelita Nurlisandra, silakan. Ya, baik Mbak. Mbak Siti ini, jika masyarakat menolak hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan mereka, bagaimana peneliti harus menyikapinya tanpa menghilangkan prinsip partisipasi? Jadi jika masyarakat ini menolak itu karena tidak sesuai, peneliti tidak boleh langsung memaksakan hasil penelitian tersebut, tetapi juga tidak boleh mengubah hasil penelitian hanya untuk menyenangkan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peneliti harus tetap berpegang pada fakta dan data yang ditemukan, sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam penelitian. Jadi langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan dialogis. Peneliti perlu menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, metode yang digunakan, serta alasan mengapa hasil tersebut diperoleh. Seringkali penolakan muncul karena masyarakat belum memahami proses penelitian atau merasa pendapat mereka tidak didengarkan. Dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, masyarakat dapat melihat bahwa hasil penelitian bukanlah pendapat pribadi peneliti, melainkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, peneliti perlu menghargai pandangan dan pengalaman masyarakat. Prinsip partisipasi berarti masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan. Ketika terjadi penolakan, peneliti sebaiknya mendengarkan alasan-alasan yang disampaikan masyarakat dan menjadikannya bahan refleksi. Bisa saja terdapat informasi atau kondisi lapangan yang belum sepenuhnya tertangkap dalam penelitian. Selain itu, peneliti dapat melakukan diskusi bersama untuk mencari titik temu antara hasil penelitian dan perspektif masyarakat. Tujuannya bukan untuk mengubah data, melainkan untuk memahami perbedaan sudut pandang yang muncul. Dengan cara ini, masyarakat tetap merasa dilibatkan dalam proses penelitian dan tidak merasa pendapat mereka diabaikan. Yang terpenting, penelitian harus tetap menjaga integritas dan objektivitas ilmiah. Hasil penelitian tidak boleh diubah atau dimanipulasi hanya karena ada tekanan atau ketidaksetujuan dari masyarakat. Penelitian memiliki tanggung jawab akademik untuk menyampaikan temuan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi intinya ketika masyarakat menolak hasil penelitian,
Peneliti harus menyikapinya dengan komunikasi yang terbuka, menghargai pendapat masyarakat, melibatkan mereka dalam diskusi, dan tetap mempertahankan objektivitas data. Dengan cara tersebut, prinsip partisipasi tetap terjaga tanpa mengorbankan kebenaran ilmiah dari hasil penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adelita Nur Sandra. Mbak Siti Aini, gimana? Apakah sudah puas untuk jawabannya? Mbak Siti Aini, apakah masih menyimak? Ya, Mbak, sudah jelas. Terima Ah, ya. kasih. Ya, Hasil. sama-sama. Mungkin teman-teman mau menanggapi juga atau sudah cukup? Nanti akan menjawab pertanyaan berikutnya dari Pak Dadan Ramdan. Baik, kalau gitu lanjut ke jawaban dari Pak Dadan. Pertanyaannya yaitu, apakah monitoring sebaiknya didampingi oleh pihak-pihak terkait seperti RT, RW, atau kepala dusun supaya info yang didapat dari masyarakat lebih akurat? Izin menjawab Pak Dadar, eh, sebenarnya ini boleh iya dan boleh tidak ya. Karena ada keuntungan dan juga ada resikonya. Yang pertama, keuntungannya sebaiknya iya, itu agar aksesnya lebih gampang. Jadi warga lebih terbuka ngomong kalau ada Pak RT yang nemenin. Ibaratnya ada kunci buat masuk ke sebuah komunitas, tanpa beliau kadang kita ditanya, kamu dari mana? Nah, kalau kita sudah melibatkan Pak RT kan kita sudah eh, perkenalan terlebih dulu tentunya kepada Pak RT. Kemudian infonya lebih akurat dan komplit. Pak RT atau RW itu kan kayak Google Maps-nya di kampung tersebut ya. Beliau pasti sudah tahu tempat-tempatnya, lokasinya. Terus beliau juga mungkin sebagian besar tahu siapa warganya yang eh, apa ya, yang apresiatif, yang mau bergerak seperti itu. Siapa yang aktif, siapa yang dapat memberikan sebuah informasi yang lebih dalam. Kemudian aksi kita juga tidak dianggap sebagai iseng aja. Jadi karena memang sudah direstui atau diawasi oleh para pihak RT dan RW atau aparat setempat, jadinya warga yang lebih percaya. Terus ngecek bias. Jadi kadang kita sebagai peneliti luar cuma dengar dari 2 atau sampai 3 orang yang vokal. Nah, RT ini biasanya ngelurusin, wah data itu tuh nggak mewakili Bu, yang lain pendapatnya beda. Seperti itu. Jadi dari sisi akurasi dan kelancarannya, RT atau RW itu partner wajib. Tapi di lain itu juga pasti ada resikonya. Jadi eh, kadang-kadang kalau ada Pak RT, warga mungkin lebih sungkan. Terus eh, Pak RT mungkin bisa aja cuman jadiin eh, bisa aja Pak RT itu punya agenda pribadi. Jadi info yang disampaikan juga udah disaring sesuai versi dari Pak RT tersebut. Terus juga melanggar prinsip par. Inti par kan sama dengan suara warga paling bawah harus kedengaran kan. Nah, kalau monitoringnya cuma ditemenin sama RT, terus suara ibu-ibu PKK, terus pemuda atau warga yang nggak deket sama RT itu biasanya bisa ketutup. Jadi strateginya ya bisa menggunakan eh, dari Pak RT atau mungkin kita sendiri. Kesimpulannya, boleh didampingi, tapi jangan jadiin beliau satu-satunya sumber info.
tetap turun sendiri, ngobrol sama warga kelas bawah tanpa ada beliau. Baru datanya akurat, plus tetap disesuai etika dari PAR. Cukup sekian jawaban dari saya. Pada dan Ramdan, gimana? Apakah sudah puas untuk jawabannya? Ada lagi? Oh, itu ada sanggahan Bu ini. Silakan Bu. Pada dan Ramdan, apakah masih menyimak? Mungkin kita bisa beralih ke jawaban untuk pertanyaan lain ya. Di chat ada sanggahan masuk dari Mbak Siti Aini. Izin saya bacain ya, Mbak. Izin menyanggah jawaban dari Mbak Adelita. Mengapa peneliti harus mencari cara agar masyarakat menerima hasil penelitian? Bukankah penolakan masyarakat bisa menjadi indikasi bahwa penelitian belum sepenuhnya menangkap realitas yang mereka alami? Jika masyarakat tetap menolak hasil penelitian, apakah masalahnya ada pada masyarakat yang tidak menerima temuan tersebut? Atau pada proses penelitian yang kurang mampu mempresentasikan suara mereka? Baik, untuk sanggahannya akan coba kami diskusikan terlebih dahulu, Mbak Siti Aini. Em, untuk itu, kami akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Yunita terlebih dahulu. Akan dijawab oleh Mbak Adelita Nur Lisandra. Silakan Mbak Adelita Nur Lisandra. Baik, Mbak. Izin menjawab dari Ibu Yuni ya, Mbak? Ibu Yunita ya? Ibu Yunita. Yuniati, maaf. Yuniati. Oh, ya. Bu Yuniati. Ya, Apakah ada instrumen terkait apa saja yang perlu dimonitoring? Apakah harus disusun sendiri? Iya, dalam kegiatan monitoring biasanya memang menggunakan instrumen monitoring sebagai alat bantu untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan berjalan maaf, berjalan sesuai rencana. Namun, instrumen tersebut tidak selalu harus disusun sendiri. Peneliti atau pelaksana program biasa menggunakan instrumen yang sudah ada, mengadaptasi instrumen dari penelitiannya sebelumnya, atau menyusunnya sendiri sesuai kebutuhan dan tujuan programnya. Secara sederhananya, instrumen monitoring adalah daftar aspek atau indikator yang ingin diamati selama kegiatan berlangsung. Instrumen ini membantu agar proses monitoring lebih terarah dan tidak hanya berdasarkan perkiraan atau pendapat pribadi. Misalnya dalam program pelatihan masyarakat, ada beberapa hal yang dapat dimonitoring, yaitu kehadiran peserta, keaktifan peserta dalam kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal, ketersediaan sarana dan prasarana, kendala yang muncul selama kegiatan, respon atau kepuasan peserta terhadap kegiatan. Untuk memantaunya hal-hal tersebut, instrumen yang digunakan biasanya berupa lembar observasi, daftar periksa, kuesioner atau angket, pedoman wawancara, catatan lapangan,
dokumentasi foto atau video. Apabila instrumen yang sudah tersedia dianggap sesuai dengan tujuan monitoring, maka instrumen tersebut dapat digunakan atau dimodifikasi seperlunya. Namun, jika program yang dijalankan memiliki karakteristik khusus dan belum ada instrumen yang cocok, maka peneliti perlu menyusun instrumen sendiri berdasarkan tujuan, indikator keberhasilan, dan aspek-aspek yang ingin dipantau. Dalam penyusunannya, biasanya langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan monitoring, menentukan aspek atau indikator yang akan dipantau, menentukan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, angket, dan sebagainya, menyusun format instrumen, menguji apakah instrumen mudah digunakan, dan mampu mengukur aspek yang ingin diamati. Jadi instrumen monitoring memang penting untuk memandu proses pemantauan, tetapi tidak harus selalu dibuat dari nol. Yang terpenting adalah instrumen tersebut sesuai dengan tujuan monitoring, relevan dengan kegiatan yang dipantau, dan mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk menilai jalannya program. Dengan adanya instrumen yang jelas, proses monitoring menjadi lebih sistematis, objektif, dan mudah dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adelita Nurlisandra. Kepada Ibu Yuniati, apakah sudah puas untuk jawabannya, Ibu? Ya, baik, berarti bisa menggunakan yang ada ataupun buat sendiri sesuai kebutuhan gitu ya. Terus tadi apa, idealnya ada apa aja tadi? Bisa berbentuk kuesioner gitu ya, atau lembar gitu ya, lembar observasi. Atau kalau ada apa, bisa kasih contoh mungkin ya, untuk monitoringnya programnya seperti apa gitu. Kalau ada buat gambaran. Satu lagi. Terima kasih Ibu Yuniati. Nah, ini kan di chat ada sanggahan dari Mbak Siti Aini ya. Akan coba dipaparkan oleh Mbak Imro'atun Fauziah. Silakan Mbak Imro'atun Fauziah. Ya, baik, Mbak. Nah, untuk menjawab Mbak Sitia ini, dalam PAR itu tujuan penelitiannya bukan sekedar membuat masyarakat menerima hasil penelitian. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa hasil penelitian lahir dari proses partisipatif, transparan, dan mampu merepresentasikan pengalaman serta perspektif para peserta secara adil. Karena itu, ketika masyarakat menolak hasil penelitian, peneliti tidak boleh langsung berasumsi bahwa masyarakat salah atau tidak menerima fakta. Penolakan tersebut justru merupakan data yang penting untuk dianalisis. Beberapa mungkin kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, penelitian belum sepenuhnya menangkap realistis masyarakat. Seperti ada pengalaman, kelompok, atau perspektif yang belum terwakili. Instrumen, metode, atau proses analisis mungkin belum cukup
sensitif terhadap konteks lokal. Dalam situasi ini, penolakan masyarakat menjadi sinyal bahwa peneliti perlu melakukan refleksi dan mungkin mengumpulkan data tambahan. Yang kedua, terdapat perbedaan interpretasi terhadap data. Peneliti dan masyarakat melihat fakta yang sama tetapi memaknainya secara berbeda. Dalam PAR, perbedaan makna ini bukan kesalahan, melainkan bagian dari proses produksi pengetahuan bersama. Yang ketiga, temuan penelitian menyentuh kepentingan tertentu. Kadang hasil penelitian mengungkap masalah yang tidak nyaman diakui oleh sebagian pihak. Penolakan bisa muncul karena alasan sosial, politik, ekonomi, atau relasi kekuasaan, bukan semata-mata karena hasil peneliti tidak akurat. Yang terakhir, masyarakat tidak homogen. Masyarakat menolak seringkali berarti ada kelompok tertentu yang menolak, sementara kelompok lain mungkin setuju. Peneliti perlu melihat siapa yang menerima, siapa yang menolak, dan mengapa. Dari sudut pandang PAR, pernyataan yang lebih tepat bukanlah bagaimana agar masyarakat menerima hasil penelitian, melainkan apa yang dapat dipelajari dari penolakan masyarakat terhadap hasil penelitian. Penolakan dapat menjadi kesempatan untuk menguji kembali validitas temuan, mengidentifikasi suara yang belum terdengar, memahami konflik kepentingan yang ada, memperkaya interpretasi terhadap realitas sosial yang diteliti. Jika setelah proses dialog, verifikasi, dan refleksi bersama, masyarakat masih menolak hasil penelitian, peneliti tidak harus mengubah temuan demi memperoleh persetujuan. Namun, peneliti juga tidak boleh mengabaikan penolakan tersebut. Dalam laporan PAR, penolakan itu sendiri dapat dicatat sebagai bagian dari temuan, lengkap dengan alasan-alasan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, dalam PAR, penolakan masyarakat tidak otomatis menunjukkan bahwa masyarakat keliru dan juga tidak otomatis menunjukkan bahwa penelitian gagal. Penolakan bisa menjadi indikator bahwa terdapat ketegangan antara perspektif tentang realistis yang sedang diteliti dan justru ketegangan itulah yang perlu dianalisis secara kritis. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Romlah. Terima kasih Mbak Imrotun Fauzia untuk jawaban dari sanggahan Mbak Siti Aini. Gimana Mbak Siti Aini? Untuk tanggapannya apakah sudah puas? Ya, sudah jelas dari Mbak Imro'at. Baik. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Selanjutnya yang belum terjawab yaitu pertanyaan dari Pak Tohari. Saya bacakan sekali lagi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu PAR bertujuan menghasilkan perubahan sosial. Jika perubahan sosial tidak terjadi meskipun seluruh tahapan PAR sudah dilakukan dengan benar, apakah yang gagal metodologinya, penelitinya, atau masyarakatnya? Akan coba dijawab oleh Mbak Adelita Nurliskandra. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Izin menjawab, menurut kelompok 9, jika perubahan sosial tidak terjadi meskipun seluruh tahapan PAR sudah dilakukan dengan benar, maka tidak bisa langsung disimpulkan bahwa yang gagal adalah metodologinya, penelitiannya, ataupun masyarakatnya. Perubahan sosial merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga keberhasilan PAR tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pertama, belum tentu metodologinya gagal. Kenapa? Karena PAR pada dasarnya dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan tindakan, melaksanakan aksi, dan melakukan refleksi bersama. Jika semua tahapan tersebut sudah berjalan sesuai prinsip PAR, maka metode tersebut sebenarnya telah menjalankan fungsinya. Namun perubahan sosial seringkali membutuhkan waktu yang panjang
dan tidak selalu dapat terlihat secara langsung setelah penelitian selesai. Kedua, tidak adil jika langsung menyalahkan penelitian. Kenapa? Karena bisa saja peneliti sudah memfasilitasi proses partisipasi dengan baik, membangun komunikasi yang terbuka, dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif. Akan tetapi peneliti tidak memiliki kendali penuh terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun kebijakan yang ada di masyarakat. Ada banyak faktor eksternal yang mungkin menghambat perubahan meskipun upaya sudah dilakukan secara maksimal. Ketiga, masyarakat juga tidak bisa dianggap gagal. Dalam banyak kasus, masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk berubah, tetapi mereka menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya sumber daya, minimnya dukungan pemerintah, keterbatasan dana, budaya yang sudah mengakar kuat, atau adanya kelompok tertentu yang menolak perubahan. Faktor-faktor tersebut seringkali menjadi hambatan yang sulit diatasi hanya melalui satu kegiatan penelitian. Selain itu, perlu dipahami bahwa hasil PAR tidak selalu berupa perubahan sosial yang langsung terlihat. Kadang-kadang keberhasilannya muncul dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat, bertambahnya pengetahuan, munculnya kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, atau terbentuknya kerjasama antar warga. Hal-hal tersebut merupakan langkah awal menuju perubahan sosial yang lebih besar di masa depan. Sebagai contoh, jika PAR dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah, mungkin dalam waktu penelitian belum terlihat perubahan besar pada kondisi lingkungan. Namun, jika masyarakat sudah mulai memahami pentingnya memilah sampah dan mulai berdiskusi mengenai solusi bersama, itu sebenarnya sudah menjadi hasil yang positif dan dapat menjadi dasar perubahan di kemudian hari. Jadi intinya, jika perubahan sosial belum terjadi, tidak tepat jika langsung menyalahkan metodologi peneliti atau masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi proses perubahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam PAR yang terpenting bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses pemberdayaan, pembelajaran bersama, dan peningkatan kesadaran masyarakat yang dapat menjadi fondasi bagi perubahan sosial di masa mendatang. Gimana? Terima kasih Mbak Adelita Nurisandra. Gimana Pak Tohari? Apakah sudah puas untuk jawabannya? Jadi memang tidak semua perubahan sosial dapat diamati secara langsung ya. Terkadang PAR berhasil meningkatkan kesadaran kritis, kapasitas organisasi atau solidaritas masyarakat, tapi ya dampak sosial yang lebih besarnya baru muncul setelah beberapa waktu. Dalam hal ini sebenarnya mungkin perubahannya sedang berlangsung, hanya belum tampak secara nyata aja. Betul begitu Mbak Adelita Nulisandra ya? Mau melanjutkan Iya, betul, jawabannya Mbak. atau sudah cukup Mbak? Sudah cukup, Mbak. Maaf tadi batuk. Iya nggak apa-apa. Pak Tohari gimana Pak? Apakah sudah eh, puas untuk jawabannya? Atau mungkin teman-teman mau menambahkan, dipersilahkan ya. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Em, kalau kalau untuk MK-nya sih Saya masih mau ada Pak. Mau menambahin. bertanya kah? Saya mau menambahkan. Oh boleh, silakan Bapak. Ya, menurut saya partisipasi masyarakat dan kontribusi terhadap masyarakat ini sangat
ditekankan sekali dalam penelitian PAR ini. Jadi kalau para peneliti tidak ada kontribusi terhadap masyarakat, masyarakatnya tidak ada perubahan, mungkin bisa disebut eh, kurang berhasil ya. Sebab ada beberapa faktor yang mungkin menjadi sebuah penelitian itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya kurang sosialisasi dan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak tahu tujuan dan manfaat dan cara kerja penelitian ini gitu. Sehingga mereka merasa asing, kadang curiga atau takut akan dampak ke depan yang tidak diketahui oleh masyarakat karena adanya penelitian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ketidakpercayaan terhadap peneliti atau lembaga. Jadi ada anggapan bahwa peneliti hanya datang mengambil data, kemudian pergi tanpa memberikan tadi saya sebutkan manfaat atau mungkin ada riwayat peneliti-peneliti sebelumnya yang datang itu tidak menempati janji. Situ. Kemudian yang ketiga, bisa jadi masyarakat merasa terganggu atau dirugikan. Jadi proses penelitian dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari atau mengganggu privasi. Jadi ada kekhawatiran hasil penelitian akan merugikan kepentingan dari segi adat budaya mereka gitu. Kemudian selanjutnya masalah komunikasi dan pendekatan. Mungkin bahasa yang digunakan sulit dimengerti, apakah terlalu tinggi, masyarakat awam belum paham, ya, sehingga peneliti tidak melibatkan tokoh masyarakat setempat yang saya tadi tanyakan itu, yang di chat itu. Dan yang terakhir ada kekhawatiran dampak yang negatif gitu kan. Masyarakat takut kalau data yang dikumpulkan eh, disalahgunakan atau hasil penelitian akan mengubah tatanan hidup yang mungkin mereka sudah terbiasa dengan keseharian mereka gitu. Jadi intinya kalau tidak ada kontribusi masyarakat kepada masyarakat atau masyarakat yang diambil datanya itu tidak ada perubahan, mungkin peneliti harus merubah apa eh, sistem, cara atau metode gitu kan. Yang jelas kalau dalam penelitian PAR ini yang menjadi objek adalah masyarakat. Jadi sebisa mungkin masyarakat harus kalau bermanfaat penelitian harus masyarakat harus merasakannya dan harus berubah gitu. Kalau tadinya negatif jadi positif gitu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa dikomentari oleh Pak dosen. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan Ramdan untuk tanggapan dan tambahan materinya. Em, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sudah, eh, kami dari kelompok 9 mungkin akan menyerahkan materinya kepada Pak dosen, Pak Ya, Rosidin, ya baik. untuk memaparkan materi Terima, yang lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. ya, terima kasih kelompok 9. Pertanyaannya bagus ya. Hal-hal yang krusial, yang itu mungkin krusial nanti di dalam apa namanya praktek PAR. Nah, saya garis bawahi dulu soal monitoring. Tadi sebenarnya sudah disampaikan, monitoring itu adanya di proses, bukan di akhir. Di akhir tadi sudah dijelaskan evaluasi.
Lalu apa fungsinya monitoring dalam PAR? Satu, sebenarnya untuk mengecek soal timeline yang sudah disusun di awal. Jadi ngecek ini sesuai jadwal atau tidak, misalnya itu secara teknis ya. Yang kedua, mengecek target substansi soal kalau kita proses sharing knowledge atau sharing pengetahuan apa saja yang sebelumnya direncanakan akan di-share ke masyarakat, atau informasi-informasi apa saja yang sebelumnya direncanakan mesti kita dapat. Kira-kira begitu. Jadi monitoring itu kira-kira untuk mengecek timeline dan target yang direncanakan sesuai atau tidak. Yang kedua soal cara. Tadi kan caranya reflektif ya. Reflektif itu cirinya adalah bertanya. Bertanya kepada semua yang terlibat, baik si peneliti maupun peneliti lain ya, di dalam PAR, maupun masyarakat yang terlibat di dalam proses PAR. Pertanyaan, ciri pertanyaannya misalnya apa yang dirasa atau apa yang didapat dari proses PAR ini gitu. Misalnya dirasa terlalu padat, terlalu bertele-tele, atau jadi itu bagian dari yang perlu ditangkap di dalam proses monitoring. Lalu ada pertanyaan berikutnya untuk mengubah, atau kalau misalnya ada hal yang dianggap kurang pas, sebaiknya bagaimana agar sesuatu tadi yang dianggap menghambat itu bisa terkurangi dan kita dapat mendapatkan sesuatu yang kita kejar. Jadi pertanyaan-pertanyaan reflektif itulah yang menjadi ciri proses monitoring di dalam PAR. Nah, yang ditanya semuanya termasuk si penelitinya. Peneliti merasakan apa, mendapatkan apa, masyarakat yang diteliti juga di dalam proses PAR ditanya mendapatkan pengetahuan apa dan mendapatkan hal apa, kira-kira begitu, yang kira-kira itu menjadi problem masyarakat. Nah, itu satu yang monitoring. Yang tadi soal penolakan ya, penolakan. Nah, itu justru menarik kalau ada proses-proses sanggahan. Justru dari proses sanggahan itu kita mendapat opini baru selain opini penelitian yang tadinya sudah mau di-share sebagai hasil. Nah, tanggapan itu untuk merespon siapa yang punya perhatian terhadap masalah yang kita teliti itu. Justru ketika diam saja, setuju saja, itu justru pertanyaan. Orang memperhatikan tidak? Atau masyarakat memperhatikan tidak apa yang kita lakukan secara bersama-sama itu? Tapi ketika ada proses sanggahan, ada proses penambahan, ada proses kritik, itu justru poinnya di dalam mengecek perubahan masyarakat. Satu, perubahannya kan orang jadi tahu. Orang ingin menunjukkan sesuatu yang pas menurut salah satu anggota masyarakat. Sehingga variasi data atau komplement data itu jadi sesuatu yang lumrah di dalam PAR. Jadi tidak alergi untuk tidak menerima data baru, menerima informasi baru, bahkan sampai akhir nanti PAR juga selesai, ada informasi baru, ada data baru, itu sesuatu yang baik gitu, tidak sesuatu yang
Karena itu hasil bukan sesuatu yang finish. Hasil itu hanya temuan. Karena itu ketika berikutnya atau di dalam proses sharing hasil ada yang memberikan input, itu justru yang baik. Jadi ketika ada kritik, masukan, itulah berarti kita bisa mencatat. Itulah perubahan kesadaran masyarakat muncul. Karena ternyata proses yang kita lakukan itu juga diperhatikan oleh masyarakat, bukan sekedar kepentingan kita. Disitulah par terjadi, bahkan dianggap berhasil karena memunculkan kesadaran. Soal datanya kita kurang lalu masyarakat lebih dominan, yaitu bagian dari proses yang kemudian harus dilengkapi, dilanjutkan sebagai proses yang terus-menerus. Kira-kira itu ya. Jadi ketika ada penolakan data, bahkan ingat lagi ya, ketika pertemuan sebelumnya, peneliti di dalam PAR fungsinya sebagai fasilitator. Karena fasilitator memfasilitasi orang-orang yang mau bersuara. Nah, ketika memberikan ruang pada orang yang punya suara lain dari apa yang kita dapat, itu justru bagian dari fungsi si peneliti atau fasilitator itu terjadi. Itu jadi orang kan jadi berdaya tuh. Orang mau berani mengatakan tidak sesuai, itu keliru, ini kurang pas dan lain sebagainya. Kira-kira itu sebagai penegas. Lainnya saya kira sudah teman-teman sudah memahami dan tinggal nanti sebenarnya nanti ini contoh ini ya, kalau penolakan secara publik setelah hasil lalu dipublish, mungkin teman-teman kalau bisa mengikuti film Pesta Babi, ada yang sudah menonton di kelas ini, ada yang sudah menonton belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya. Dari sisi metode pengambilan data itu proses PAR, karena yang bersuara adalah masyarakatnya. Nah, problemnya apakah si peneliti atau pengambil data dalam konteks proses itu dia transparan apa tidak tujuan dari hasil atau dokumennya. Kalau proses pemberdayaannya kan terjadi, tetapi ketika jadi hasil dia terbuka apa tidak. Misalnya kalau kita di perguruan tinggi, hasil ini akan dipublikasikan di dalam karya-karya akademik kampus misalnya. Hasil ini misalnya akan dipublish di jurnal apa misalnya. Karya ini akan didokumentasikan di dalam apa gitu. Itu terbuka apa tidak di awal oleh si peneliti. Kalau tidak, ya itu sebenarnya menyalahi prinsip PAR karena dia tidak transparan. Tapi kalau sejak awal dia terbuka, walaupun nanti masyarakat salah satu anggotanya tidak setuju dengan proses publish ini, kalau dia terbuka tujuannya di awal itu mau dipublikasikan sebagai edukasi publik tentang yang diceritakan dalam film itu sebenarnya sudah memenuhi prinsip PAR. Kira-kira itu ya. Terima kasih untuk mata kuliah ini. Kalau tidak ada, mungkin lanjut ke kedua. Atau ada pertanyaan, silakan. Atau kalau tidak ada, mungkin yang mata kuliah yang kedua bisa kita mulai.
Mungkin untuk Pak Andi dan kawan-kawannya untuk kelompok 9 dianalisis apa sudah siap, Pak? Pak Andi. Hadir nggak? Siap, Bu, Hadir siap. nggak? Oh, Hadir, sudah Pak ada dosen. ya. Itu Ya. Pak Nawawi yang memulai, Bu. Oh, nggih. Oke, silakan. Dikit mana ya ini? Ini. Oh, ini. Pak Nawawi. Mohon maaf Pak dosen sambil kerja ya. Nggih. Silakan. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Kita langsungkan aja. Kami dari kelompok 9 MK Analisis Sosial Transformatif yang berjudul Resolusi dan Perdamaian. Yang pertama ada Muhammad Nawawi, yang kedua ada Andi Nur Fadila, yang ketiga ada Ahmad Rustadi. Kita mulai aja, next. Papua. Mbak Marfua, next, lanjut. Mengapa resolusi dan perdamaian itu penting? Resolusi adalah proses penyelesaian perselisihan secara damai dan konstruktif. Sementara perdamaian adalah kondisi harmonis tanpa kekerasan. Keduanya berperan vital dalam transformasi sosial dan stabilitas masyarakat. Tanpa resolusi yang efektif, konflik dapat menghancur tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan. Next. Kemudian statistik konflik dunia saat ini. Lebih dari 50 konflik bersenjata aktif terjadi di seluruh dunia pada tahun 2024. Dampaknya sangat signifikan, jutaan pengungsi, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan dolar. Konflik juga menghambat pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat terdampak. Next. Kemudian apa itu analisis sosial transformatif? Next, Mbak. Analisis sosial transformatif adalah pendekatan kritis yang bertujuan mencapai perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap struktur sosial, dinamika kekuasaan, dan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Tujuannya Tujuannya utama adalah mengidentifikasi akar masalah sosial dan membuka jalan menuju transformasi yang bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat. Next. Kemudian resolusi dan perdamaian dalam analisis sosial. Resolusi proses penyelesaian konflik secara konstruktif dan inklusif melibatkan semua pihak mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Perdamaian, kondisi sosial tanpa kekerasan dan berkelanjutan, dan berkeadilan di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan keamanan. Hubungan sinergis sosial
konflik yang efektif membuka jalan menuju perdamaian sejati. Sementara perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan proses resolusi yang transformatif dan mendalam. Kita lanjut ke Pak Andi, silakan. Pak, ngambil kunci Ambil kunci apa? di motor. Diambilnya. Pak Andi, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Ya. Selanjutnya teori konflik. Pandangan tradisional dan transformatif. Pandangan tradisional yaitu konflik dipandang sebagai hambatan yang harus diselesaikan dengan cepat. Fokus pada penghentian kekerasan jangka pendek, metode resolusi yaitu negosiasi dan mediasi untuk mencapai kesepakatan secara segera. Pandangan transformatifnya, konflik dipandang sebagai peluang untuk perubahan sosial dan yang positif. Fokus pada transformasi struktur dan hubungan sosial hubungan sosial metode resolusi. Metode resolusi yaitu menggunakan dialog yang mendalam dan rekonsiliasi untuk perubahan yang berkelanjutan. Next, Pak Marfa. Teori resolusi konflik utama. Yang pertama ada negosiasi, proses tawar-menawar langsung antar pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, mediasi, pihak ketiga yang netral memfasilitasi dialog dan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi bersama secara konstruktif. Kemudian rekonsiliasi, yaitu proses membangun kembali kepercayaan dan hubungan antar pihak melalui pendekatan partisipatif dan inklusif sebagai kunci keberhasilan. Next. Studi kasus perdamaian Aceh. MOU Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik bersenjata selama 30 tahun antara GAM dan pemerintah Indonesia. Membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan. Latar belakang konflik meliputi ketidakadilan ekonomi, politik, dan budaya yang memicu perlawanan bersenjata, penyelesaian damai melalui dialog inklusif dan mediasi internasional berhasil menciptakan stabilitas dan pembangunan daerah yang signifikan. Lanjut, Mbak. Studi kasus rekonsiliasi di Rwanda. Setelah genosida 1994 yang merenggut sekitar 800.000 jiwa, Rwanda menerapkan pendekatan rekonsiliasi dan keadilan restoratif yang unik melalui pengadilan Gacaca. Program perdamaian berbasis komunitas ini melibatkan dialog antar korban dan pelaku, membangun kembali kepercayaan sosial. Pelajaran yang berharga dari studi kasus ini yaitu transformasi sosial membutuhkan proses yang menyakitkan, namun penting untuk perdamaian berkelanjutan. Strategi utama perdamaian transformatif. Dialog inklusif dan partisipatif melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Dalam proses dialog terbuka untuk membangun pemahaman bersama dan solusi yang diterima semua pihak. Kemudian yang kedua, pendidikan.
Pendidikan perdamaian menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kesadaran sosial melalui pendidikan formal dan informal untuk generasi yang lebih damai. Kemudian keterlibatan lembaga, kolaborasi antara lembaga lokal dan internasional untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam resolusi konflik secara mandiri dan berkelanjutan. Tantangan dalam proses resolusi dan perdamaian. Yang pertama, ketidakpercayaan antar pihak konflik menjadi hambatan yang paling utama tentu. Trauma masa lalu dan pengalaman negatif menciptakan resistensi terhadap dialog dan kerjasama yang konstruktif. Kemudian, yang kedua, ketimpangan kekuasaan dan sumber daya menyulitkan negosiasi yang adil. Faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan ideologi turut memperumit proses resolusi konflik. Kemudian resistensi terhadap perubahan sosial dari pihak-pihak yang diuntungkan status quo, trauma kolektif masa lalu memerlukan pendekatan sensitif dan waktu panjang untuk pemulihan. Next. Peran komunitas dalam perdamaian transformatif. Masyarakat sipil sebagai penggerak perdamaian lokal yang membangun dialog dan rekonsiliasi dari akar ruang organisasi non-pemerintah berperan penting dalam edukasi perdamaian dan advokasi hak asasi manusia. Kolaborasi multi aktor antara komunitas, LSM, dan pemerintah memperkuat legitimasi serta efektivitas proses perdamaian transformatif. Berikutnya, saya serahkan lagi kepada Pak Nawawi. Silakan selanjutnya Pak Rustandi, ada nggak? Peran Pak Rustandi? institusi pemerintah dan internasional. Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama kebijakan perdamaian dan penjamin keamanan nasional. Organisasi internasional seperti PBB dan NGO internasional memberikan dukungan teknis, mediasi, serta sumber daya untuk proses resolusi konflik. Sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal sangat penting dalam implementasi perdamaian yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi multi level ini memastikan kebijakan perdamaian dan dapat diterapkan secara menyeluruh dari tingkat nasional hingga akar rumput. Next, Mbak Marfuah. Kerangka kerja perdamaian transformatif, identifikasi dan analisis akar konflik, mengaji secara mendalam faktor struktural, histori, dan sosial yang menjadi penyebab utama konflik untuk memahami dinamika dan kepentingan semua pihak. Fasilitas dialog, rekonsiliasi, dan monitoring membangun ruang dialog inklusif antar pihak. Memfasilitasi proses rekonsiliasi untuk memulihkan kepercayaan, serta informasi dan monitoring perdamaian berkelanjutan. Next. Pendekatan partisipatif dalam resolusi konflik. Melibatkan semua pihak terkait secara aktif, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, memastikan setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian konflik, membangun rasa memiliki dan komitmen bersama. Contohnya metode forum warga, musyawarah mufakat,
dan dialog terbuka yang menciptakan solusi yang diterima semua pihak. Next. Pendidikan perdamaian sebagai strategi kunci. Yang pertama, pendidikan nilai toleransi dan empati, menanamkan nilai-nilai saling menghormati perbedaan dan memahami perspektif orang lain sejak dini sebagai fondasi perdamaian kelanjutan. Yang kedua, pembelajaran sejarah konflik dan resolusi, mempelajari konflik masa lalu dan memproses penyelesaian untuk memahami pola kesalahan dan keberhasilan dalam membangun perdamaian. Yang ketiga, pengembangan keterampilan komunitas dan mediasi, membekali individu dengan kemampuan dialog konstruktif, negosiasi, dan mediasi untuk menyelesaikan penyelesaian secara damai. Next. Integrasi kebijakan dan praktik perdamaian. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebutuhan lapangan menjadi kunci. Keberhasilan perdamaian berkelanjutan, penguatan antara hukum yang adil dan prospektif, memastikan semua pihak mendapat perlindungan yang setara. Monitoring dan evaluasi kebijakan secara transparan, kemungkinan perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas publik. Kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaksanaan di lapangan menciptakan inflasi yang efektif dan responsif terhadap dinamika sosial. Next, Mbak. Teknologi dan media dalam mendukung perdamaian. Yang pertama, media sebagai alat edukasi dan dialog. Media massa dan sosial berperan penting dalam menyebarkan pesan perdamaian, memfasilitasi dialog antar kelompok, dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya resolusi konflik. Yang kedua, teknologi untuk transparansi dan koordinasi. Teknologi informasi memungkinkan pemantauan konflik secara real time, koordinasi, bantuan kemanusiaan, dan komunikasi pelanggaran HAM untuk akuntabilitas. Yang ketiga, pengelolaan berita hoax dan propaganda. Perlunya literasi digital dan fact checking untuk melawan informasi yang dapat memburuk konflik. Kolaborasi platform digital dengan komunitas sangat penting. Next. Studi kasus perbandingan. Yang pertama, pendekatan tradisional. Fokus pada penghentian kekerasan jangka pendek. Prioritas utama adalah menghentikan konflik fisik secara mungkin. Hasil cenderung bersifat sementara karena akar masalah tidak terselesaikan secara mendalam. Yang kedua, pendekatan transformatif. Fokus pada perubahan struktur dan hubungan sosial jangka panjang, mengatasi akar konflik seperti ketidakadilan dan ketimbangan kekuasaan. Hasil lebih berkelanjutan dengan transformasi sistematik. Next. Rekomendasi praktis untuk pendekatan transformatif. Itu mendorong partisipasi inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses resolusi konflik, termasuk kelompok marginal dan perempuan. Mengedepankan keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam setiap upaya perdamaian, memastikan perlindungan dan kesetaraan bagi semua pihak. Yang ketiga, memanfaatkan pendekatan basis komunitas dan lokal. Dengan mengintegrasikan kearifan tradisional dalam kapasitas masyarakat dalam implementasi perdamaian berkelanjutan. Next. Menunjuk masyarakat damai dan transformatif. Perdamaian bukan hanya tujuan, melainkan proses yang terus-menerus. Mari kita wujudkan transformasi sosial melalui resolusi dan perdamaian. Setiap langkah kecil menuju dialog, rekonsiliasi, dan keadilan adalah investasi bagi generasi mendatang. Next. Terima kasih.
Terima kasih. Nggak dilanjut Pak Wawi sebagai moderator. Silakan untuk rekan-rekan yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan. Mana yang lain? Apa sudah paham? Halo, sudah paham semua apa yang disampaikan oleh kelompok 9? Ada tanggapan atau apa ya? Saya paham semua ya. Oke, Pak Andi, karena ini sudah paham, saya kira sudah clear ya. Jadi tidak ada yang perlu dibahas. Siap, Pak dosen. Kecuali ada yang tanya atau nanggapi. Oke, nggak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, berarti kita cukupkan
malam ini ya. Kayaknya sibuk di tempat masing-masing. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di malam hari ini 2 mata kuliah. Dan mohon Mas Randy untuk mengabsen ya, ada 30 orang yang hadir malam hari ini. Walaupun saya udah cek satu-satu. Dan sampai ketemu untuk kelompok 10 ya minggu depan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bang. wabarakatuh. Mari. Mari, Pak. Mari, Pak. Pak Hendi, mohon izin Pak Hendi. Udah keluar ya. Baik teman-teman, mohon izin. Apabila tadi ada kekurangan, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.